di sini ini ya Pak ya. Tadinya tetangga tuh yang nggak mau negor sama saya. Satru lah bahasa Jawanya mas saya itu. Satru mas saya. Gara-gara saya punya pohon anggur, karena kan banyak yang nongkrong ke sini, akhirnya mereka baikan sama saya karena pengen ngelihat anggur saya, cuma pengen selfie istrinya itu. Nanam anggur itu sebenarnya nggak perlu repot. 40% media, 40% sinar matahari dan sirkulasi udara, 9%-nya pemupukan dan perawatan, 1%-nya kita pasrah sama yang kuasa. Om, sebelah mana Om? Ya, sini aja, naik langsung terus Om. Siap. Ya, posisinya Ini lantai 2 nih. di rooftop ini ya. Ini lagi pembentukan tajuk ini. Ini varian Mondrup. Iya, Mondrup. Umur pohon 1 tahun ini. Mondrup ini kemarin coba, iya Mondrup. Kemarin coba pembentukan tajuk ini, baru pembentukan tajuk. Tersiannya lumayan agak rapi-rapi, tunjukkan Yang kedua katanya tadi apa? Oh ini NN06, buatannya masih imut banget tuh. Sama kelingking aja Jo, separuh ini. Ya ini kan bumbuan untuk validitas saja. Mana? Ini kosong daunnya, kena jamur semua. Ini sengaja dipotong. Iya. Sengaja Oh, ini kena jamur. NN06 Ini NN06. Sumbernya siapa Om? Ini sumbernya NN06 tuh teman saya yang dari Kediri. Dia dapat bibit langsung dari Om Theo di Bandung ya. Nah, insya Allah validitasnya Bismillah ya. resmi lah ini. Nah, bisa Portugis Dream ini. Termasuk panjang ya. Kayak besar nggak beda ya? Oh beda. Ini buahnya besar. Oh besar. Besar ini buahnya. Buahnya hampir sama kayak MF saya itu. Sama Mondrup besaran ini buahnya. Berarti besar. Nah, ini baru 5 minggu lah. 5 minggu dari ya mulai bunga kecil, belum sampai brokoli. Nah ini Veles. Ini ada buahnya. Iya Veles ini buahnya. Saya tuh orangnya paling malas juarangin. Ini Veles. Veles modelnya gini ya? Iya masih kecil-kecil ini. Ketal gitu. Betul. Nah, ini sama Portugis Dream malah duluan ini. Tuan ini umurnya. Umur pohonnya atau umur buahnya? Umur buahnya. Buahnya. Iya. Nongol bunganya. Nongol bunganya duluan ini. Duluan Veles. Veles dibanding NN06. Tapi buahnya lebih besaran NN06 malahan. Lebih kekar ya? Lebih kekar dan lebih cantik lah NN06 mah. Katanya rasanya harmonis. Ada poksi-poksinya ini. Ini Veles ini juga bandel banget Veles ini. Veles ya. Ini buah kedua ini ya. Pertama itu pembentukan tajuk keluar. Ini keluarnya kemarin banyak banget. Cuman ini saya sisain cuma berapa boleh 1. Tapi cilik-cilik. Iya kecil banget. Karena nggak dijarangin. Nggak dijarangin iya. Mungkin bisa tambah ya. Insya Allah bisa. Ini yang pertama nggak sekecil ini, yang pertama kali agak gedean. Ini pembuahan kedua kan? Pembuahan kedua. Yang pertama di sini biasa kan kena hujan dulu, tinggal sisa 3 dompol. Yang dompol saya panen sendiri, yang 2 dompol dipanen sama musang. Musangnya banyak di sini. Ini kan 1, 2 yang dompolannya. Veles. Itu juga Om? Iya ini 3, 4, 5. Oke. Veles ini 2 dompol ini. Biar aja biar malah rontok, malah ngurangin sambil penjarangan. Iya. Alami. Ah ini varian ini entersnya dulu KT ini, Knife Turboski. Pembuahan pertama ini Mas Yan. Pembuahan dari bukan Knife Turboski ini. Ini buah dari Om Karsan ya? Iya dari Om Karsan, buah dari sulur ini. Ini dari sulur? Iya dari sulur. Ini Knife Turboski katanya sih nggak tahu ini bisa berubah hitam apa cuma merah tua sih katanya. Dia bersembunyi ya Om? Iya ngumpet sengaja. Antara daun-daun. Takut sama burung kutilang. Ini tadinya 3 dompol, 1 habis sama kutilang di atas. Iya. Pembuahannya cuman sedikit agak susah kayak taldun ini ya, nggak terlalu gampang banget. Meskipun ini tadinya juga dipangkas bunga sendiri. Coba Om, pegangnya.
Ini Knife Turboski. Dari mana? Ukraina. Iya. Dari Om Karsan ini. Om Karsan. Iya. Entes dari Om Karsan itu jos-jos semua ya. Ini luas tanah kurang lebih sekitar 3 kali 4 meter ini. Yang di atas ini. Yang di atas ini 3 kali 4 meter di atas ini. 3 kali 4 meter. Saya coba manfaatkan kurang lebih ada sekitar, ini sebenarnya kalau maksimal 15 pohon bisa. Jadi pendempet nanti modelnya ada yang sistem para-para, ada yang sistem tralis gitu kan. Cuman ini pohon yang di sini ini semuanya terus terang ini umurnya ini boleh dibilang belum ada setahun, karena saya dulu kan awal-awal nanam itu kan pohonnya udah nggak ada semua. Udah ya boleh alhamdulillah laku lah. Udah laku semua di sini nih. Pohon-pohon yang pertama-tama tuh seperti awalnya kan trans, ada akademik, pokoknya udah turun semua. Ya sebagian laku, sebagian saya pindah ke bawah. Ini makanya saya ganti varietas baru itu hampir malah belum setengah tahun kalau nggak salah yang baru kan. Cuman ya varietas di sini agak pikiran saya agak perlu penanganan khusus lah. Karena di sini variannya ada Monroe. Ini sendiri yang tadi Knife Turboski, yang sana Sugar Crispy, yang ini Sandi Sonaka, yang ada lagi SBS dari Om Ipul ini Karmakot, ada Super Sonaka, ini SBS lagi. Nah yang ini Bravissimo juga sekarang lagi apa namanya uji validitas, ada kembangnya 2 Bravissimo itu. Katanya seedless tuh kan. Jadi yang kanan ini kan sedikit ada naungan ya. Saya pikir lebih aman, makanya saya coba untuk mengembangkan varian-varian yang katanya agak susah dibuahin. Manfaat di pekarangan rumah ya untuk tanam-tanaman seperti halnya anggur. Yang pertama adalah kita pasti disuka ibu-ibu. Teman kita ibu-ibu pasti seneng kalau melihat buahnya itu banyak, itu pasti suka. Itu secara kemasyarakatan ya. Jadi kita banyak saudara, banyak tetangga pada senang sama kita. Nah itu kalau secara dilihat dari kesehatannya otomatis kita kan bisa menyumbangkan oksigen minimal buat keluarga kita. Makanya kalau ada lahan sesempit apapun, sekiranya bisa ditanamin tanaman dari pot aja bisa. Lebih bagus kita tanamin tanaman seperti halnya anggur lah, paling gampang. Anggur tuh gampang karena tanaman buah, menurut saya tanaman buah yang paling gampang dibuahin, cepat pembuahannya adalah anggur. Nyari aja yang gampang seperti Jupiter, Ninel, itu di tambulan pot umur 5 bulan 6 bulan pertumbuhannya pasti buah kalau perawatan bener. Kalau saya pribadi sebagai masukan aja ya nih Bang Atak ya, untuk tempat-tempat berpronasia, nanam anggur itu sebenarnya nggak perlu repot ya, nggak perlu repot, simple dan pasti buah, saya jamin. Asalkan yang pertama media tanam itu konsumsinya hampir 40% media tanam 40%, simat dan sirkulasinya 40%. Itu kata banyak orang bilang, termasuk Bu Badriah kemarin yang di Thailand itu 40% media, 40% sinar matahari dan sirkulasi udara, 9%-nya pemupukan dan perawatan, 1%-nya kita pasrah sama yang kuasa. Lillahi ta'ala, nasib kita nanti yang berbicara. Media itu yang paling utama. Media nggak bagus, mau dipupuk semal apapun nggak bakal jadi. Ya kan? Media bagus nggak kena sinar matahari, pohon cuman subur doang, nggak bakal bisa buah. Contoh saya udah bolak-balik nanya banyak. 2 unsur itu terpenuhi, media bagus, sinar matahari bagus, tanpa pupuk, yakin buah. Untuk varian-varian tertentu seperti Ninel, Tran, Jupiter, akademik, itu pasti buah. Nggak usah dipupuk, yang penting medianya bagus. Terus di pot loh itu kita bicaranya, apalagi di grounding mau paling aman. Untuk temuan biasanya pembuahan nggak usah dipupuk tuh pembuahan pertama. Nah nanti masuk pembuahan kedua itu ya bolehlah kita kasih pupuk, siram-siram dikit, itu siram air leri, air cucian beras,
air daging itu sekali-kali 2 kali. Kalau ada ya pisang, kulit pisang, POC itu bikin sendiri, itu aja pasti buah. Jadi jangan terlalu ribet lah pokoknya. Untuk pemula yang punya pohon 1-2, saya rasa kalau dengan pupuk-pupuk yang neko-neko itu pasti akan mundur dia. Nggak jadi nanam yang ada. Mendingan yang simpel, nanam beli media yang bagus, sirkulasi udaranya cakep, sinar matahari bagus, insya Allah pasti buah. Pupuk itu nanti sambil jalan. Ya, perawatan juga bagus. Mungkin kalau di tambulang pot itu yang paling riskan itu adalah penyiraman. Kadang-kadang kita tuh yang masih senang-senangnya tuh saben hari disiram terus tanaman itu, yang ada bukannya subur, mati malah. Iya. Penyiraman tuh kalau di tambulang pot itu hati-hati sekali kan. Penyiraman nggak bisa, boleh kita bilang sehari sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali, nggak bisa. Itu bukan patokan itu. Yang patokannya adalah melihat kondisi dari tanah itu sendiri. Kadang-kadang kan kita siram sekarang, meskipun itu posisinya di rooftop, di ada naungan loh ya. Tapi kan kondisi misalkan mendung, dia kan penguapan sedikit, otomatis tanahnya pasti keringnya akan lama. Berarti ya lihat kondisinya, misalkan dikowek kira-kira segini, masih tanah itu masih basah, ya nyiramnya jangan banyak-banyak. Cukup siram 1 liter, taruh di atasnya gitu kan. Kalau masih sampai nanti gitu masih kering, berarti ada tambahin lagi, kira-kira aja gitu kan. Tanaman anggur menurut saya lebih bagus kekeringan daripada kebasahan. Kalau kekeringan dia ada indikasinya pohon akan sedikit layu. Manakala itu kita hajar dengan air jenuh, pohon akan nunggu sejam 2 jam seger lagi pohonnya, kembali normal lagi. Tapi kalau udah kebanyakan air, nggak bisa diapa-apain, nggak ada indikasinya. Tahu-tahu pohon kering, terus mati karena akarnya busuk. Ya, itu tadi kelemahannya di anggur tuh mau air tapi nggak mau banyak, maunya lembab aja. Saya rasa untuk teman-teman pengangguran, khususnya ABK udah pasti tahu semua lah. Lah orang 3 hari sekali, 4 hari sekali hujan, Allahualam aja masalah buah mah. Nah, itu kan, yang penting tanaman itu tetap hidup gitu kan. Kalau masalah buah memang musimnya lagi begini mau diapain, musimnya masih hujan. Kalau buah ya disyukurin aja masih ada sisa 1 dompol. Buah bukan kita yang gedein, yang gede kan Allah SWT. Anggur itu sebenarnya simpel sekali ya, tanam di pot aja bisa kok. Pot nggak usah pot 50 liter kayak gini nih, bisa buah banyak. Oh, insya Allah bisa. Kalau bangsa 10 dompol masih bisa. Buat mengin-menginin tetangga aja intinya. Tetangga itu biar ngiri, biar main kita. Tadi ya tuh ya, saya bukan itu ya. Di sini ini ya Pak ya. Tadinya tetangga tuh yang nggak mau negor sama saya. Satru lah bahasa Jawanya mas saya itu. Satru mas saya. Gara-gara saya punya pohon anggur, karena kan banyak yang nongkrong ke sini. Akhirnya mereka baikan sama saya karena pengen ngelihat anggur saya, cuma pengen selfie istrinya itu. Gara-gara anggur itu baik, coba kayak seperti itu. Dan kan, saya nggak sombong. Makanya buat penarik untuk memikat orang-orang supaya datang, supaya silaturahmi ke tempat kita itu ya dengan padahal itu lahan sempit saya itu nggak usah perlu lebar-lebar kok. Pot 50 liter kasih ajir itu aja udah buah sendiri. Jangan terlalu getol-getol buah. Mau tinggal pulang kampung ya biarin aja. Kalau perlu taruh depan nanti kalau musim kemarau, tetangga minta tolong Pak, seminggu sekali tolong gebyurin air. Udah seminggu sekali, kita pulang kampung memang lama. Mungkin kalau pas Idul Fitri aja bisa seminggu 2 minggu. Kasih pinggir pagar, minta tolong tetangga. Kan di pot bisa mudah sirkulasi, tinggal geser-geser bisa. Kalau nggak titipin tetangga, kayak miara burung aja titipin tetangga kalau pulang kampung. Itu enaknya. Oke Om, baik. Terima kasih Om ya. Sama-sama, terima kasih banyak. Alhamdulillah.